Untuk memulai ibadah kita di saat sore yang indah ini, saya mengajak kita buka dan menyanyi di dalam nyanyian rohani nomor 14. Nyanyian rohani nomor 14 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Ayat pertama dalam keadaan duduk, ayatnya yang kedua saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Hai kalam yang setia, pohon suka yang teguh, terangmu menembuskan hati, mengenyangkan awan gelap. Yang mencari mendapati, dalam dikau terang. Ayatnya yang kedua sambil undang kita semua bangkit berdiri. Cakrawala membunyikan hormat madamu ya Bu. Cakrawala membunyikan hormat madamu ya Bu. Sekalian, bintang-bintang sekalian membesarkan namamu. Unggasmu bersukaria dengan bunga di lembah. Laut dan sungai turut dia, ramai-ramai soraklah. Mari kita habiskan ibadah kita. Ibadah persekutuan kaum Bapa Rayon 1 Sektor Sinai yang kami lakukan dalam kehidupan keluarga hambamu, Bapak Marlon Korwa bersama istri dan anak-anak. Untuk itu kami minta daripadamu ya Tuhan, Tuhan berkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai berakhirnya ibadah ini. Mau jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak dan perantaraan Roh Allah yang kudus. Tuhan memberkati kami semua yang beribadah di saat sore yang indah ini. Amin. Bapak-bapak masih dalam keadaan berdiri, kita akan masuk dalam Mazmur puji-pujian. Mazmur puji-pujian kita di saat sore yang indah ini saya angkat di dalam Mazmur 146. Mazmur 146 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mazmur 146 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan perikop dan kita akan membacakannya secara berbalas-balasan. Kita mulai. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga genaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda. Tegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allah mulia Sion, turun-temurun. Haleluya. Saya persilakan Bapak-bapak duduk kembali lagi untuk mengaminkan Mazmur pujian kita. Saya mengajak kita buka sekali lagi di dalam nyanyian rohani nomor 55 ayatnya yang pertama.
Hatiku beriman mandang kesiksaan dan kata-kata seterusnya. Hatiku beriman mandang kesiksaan di Golgota, dengarlah Tuhanku doa sembahyangku kepada Sang menyerah, ku menyerah. Persekutuan kaum bapa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi kita telah memuji dan membesarkan nama Tuhan dengan lagu pujian. Kita telah bermazmur bagi Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan membaca sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan di saat sore yang indah ini saya angkat di dalam kitab Sefanya. Sefanya 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Sefanya 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Kalau kita sudah mendapatkannya sebelum kita membaca, mari kita minta tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kembali lagi ada ungkapan syukur yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan begitu baik bagi kami sehingga kami ada di dalam kehidupan keluarga Korwa di sini untuk memuji dan membesarkan nama-Mu dalam ibadah persekutuan kaum bapa. Tuhan Yesus, tadi kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu dengan lagu-lagu pujian-Mu. Kami telah bermazmur bagi-Mu. Kini tiba saatnya kami akan membaca sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami membaca firman ini, kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, banyak dosa yang kami buat. Untuk itu kami minta Tuhan sucikan hati kami, ampunilah akan dosa kami ya Tuhan, agar firman yang sebentar kami baca dan kami renungkan, firman ini menjadi pelita dan terang bagi jalan kehidupan kami. Hamba-Mu ini penuh dengan kekurangan ya Tuhan, banyak dosa yang hamba buat. Agar itu hamba minta Tuhan sucikan hati hamba, agar semua pelayanan yang hamba lakukan di saat sore yang indah ini berkenan di hadapan kekudusan-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar apa kata firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman yang hidup. Haleluya. Amin. Pembacaan kita di saat sore yang indah ini terdapat di dalam Sefanya 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Saya akan membaca untuk kita semua dengan perikop seruan untuk bertobat. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup sebelum datang ke atasmu murka Tuhan, yang bernyala-nyala itu sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Sampai begitu jauh pasal pembacaan kita di saat sore yang indah ini, yang dikatakan berbahagia bagi setiap orang yang mendengar dan mau melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Untuk mengaminkan pembacaan kita, saya mengajak kita buka dan menyanyi dalam nyanyian rohani nomor 84 ayatnya yang keempat. Di hati kami Tuhan Kau tulis sabdamu. Di hati kami Tuhan Kau tulis sabdamu, setia dan teguh, supaya kami juga setia dan kendati gunung goyah, kendati gunung goyah, binasa dunia, kekalah
Persekutuan kaum bapa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali lihat pada pembacaan kita yang tadi, Sefanya 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Sengaja saya membawakan kita di saat sore yang indah ini dalam bentuk pemahaman Alkitab atau PA. Sebelum kita masuk dalam pertanyaan-pertanyaan untuk kita memahami Alkitab, saya akan merenungkan kita sedikit dengan renungan singkat sesuai dengan pembacaan kita yang tadi terdapat dalam Sefanya 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Di situ pada ayatnya yang pertama dan ketiga berbicara tentang ancaman atau hukuman. Sedangkan pada pasalnya yang kedua, di situ berbicara masalah ajakan dan dorongan untuk melakukan hal-hal yang benar, yang baik, yang seharusnya dilakukan oleh kita sebagai umat kepunyaan Tuhan. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada ayatnya yang ketiga dikatakan, carilah Tuhan hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Karena ketika di tengah penolakan umat terhadap perintah Allah dan ketetapan-ketetapan Tuhan dan sikap acuh tak acuh, sesungguhnya Allah itu penuh dengan kasih. Persekutuan kaum bapa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita berbicara masalah kesalahan, dosa yang kita buat, pasti ada hukumannya. Hukuman itu membuat kita, mendidik kita untuk kita buat yang terbaik. Ke depan kita buat yang lebih baik lagi. Kebanyakan kita sebagai manusia, ketika kita dihadapi oleh masalah atau persoalan yang kita hadapi, kebanyakan kita mau dihukum, kita banyak alasan, banyak berpikir. Tetapi kita harus menilai bahwa ketika hukuman yang kita terima itu mengajarkan kita supaya kita berbuat yang baik ke depan lagi. Contoh, kalau kita masuk lembaga, di situ kita dididik, kita dibina, agar ketika kita bebas, kita pulang, kita buat hal yang baik lagi. Persekutuan kaum bapa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang Tuhan kehendaki adalah kesadaran atas kesalahan atau dosa yang dilakukan, lalu kita berbalik kepada Tuhan. Sebesar dosa apapun ketika kita bersandar kepada Tuhan, kita minta pengampunan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberi pengampunan bagi kita. Siapapun dia, baik dia itu rajin masuk ibadah maupun dia tidak rajin masuk ibadah. Karena di dalam Roma 12 dikatakan kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Jangan ketika teman kita atau saudara kita atau bapak tetangga kita tidak masuk ibadah, kita mulai lain bici-bici lain, kita mulai jalan cerita lain dengan yang lain. Tetapi di satu sisi Tuhan mengajarkan kita supaya kita harus saling menghargai satu dengan yang lain. Untuk itu di saat sore yang indah ini, kita lihat pada ayat Sefanya 3 ayat 20, di situ lebih menegaskan janji keselamatan. Sefanya 3 dia mengajarkan kita tentang janji keselamatan. Artinya kehidupan baru yang dilandasi kasih Allah membentuk pola hidup yang baru. Diharapkan
mengalir berkat-berkat. Sebanyak 3 di situ mengajarkan kita supaya keselamatan itu dipersiapkan. Kalau kita mau diselamatkan, kita harus bertobat. Ketika dosa yang kita buat, kesalahan yang kita buat, kita harus bertobat. Karena ketika kita tidak bertobat, murka Allah akan ikut kita. Kebanyakan yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai bapak-bapak, sebagai ibu-ibu, sebagai anak muda, banyak kesalahan yang kita hadapi. Banyak dosa yang kita buat. Dalam kehidupan kita pasti ada tantangan, ada masalah yang kita hadapi. Terlebih khusus dalam kehidupan rumah tangga kita. Banyak tantangan. Tetapi dengan tantangan yang kita hadapi, kalau kita dekat kepada Tuhan, segala sesuatu itu indah. Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Untuk itu di saat sore yang indah ini, dengan renungan singkat ini, kita kembali lihat pada pembacaan kita yang tadi, Sefanya 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Saya membawakan kita di dalam pemahaman Alkitab. Pertanyaan yang saya angkat dalam pembahasan di saat sore yang indah ini terkait dengan kehidupan kita dalam kehidupan keluarga. Bagi bapak-bapak yang punya kerelaan hati untuk menjawab, silakan. Tapi saya percaya dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan nanti pasti bapak-bapak akan menjawab semuanya itu. Kita mulai saja dengan bentuk ibadah kita di saat sore yang indah ini dengan bentuknya PA, pemahaman Alkitab. Saya akan membuka pemahaman kita sebagai bapak-bapak, sebagai imam, sebagai kepala keluarga. Soal yang pertama untuk kita, dan kita akan membuka pikiran kita akan menjawab satu persatu. Ada 3 soal. Tapi kita akan membahas satu persatu dalam pertanyaan ini. Saya akan membacakan soal yang pertama. Jika timbul masalah dalam keluarga antara suami dan istri, atau antara orang tua dan anak, faktor apa yang paling sering menjadi penyebabnya dan apa akibatnya jika tidak diselesaikan? Saya ulangi lagi. Jika timbul masalah dalam keluarga antara suami dan istri, anak dan orang tua, faktor apa yang paling sering menjadi penyebabnya dan apa akibatnya jika tidak diselesaikan? Banyak faktor yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam masalah-masalah keluarga. Banyak. Akibatnya jika tidak diselesaikan. Apa akibatnya kalau kita tidak selesaikan dalam kehidupan keluarga? Masalah-masalah yang kita hadapi, bapak dan ibu, begitu juga dengan anak-anak dan orang tua. Silakan. Mungkin ada yang mau. Saya coba jawab. Ya, silakan. Yang pertama mungkin faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini ya menyangkut misalnya keuangan. Ya kita tahu bahwa sekarang ini kan yang paling dominan sekarang ini kan ekonomi, toh. Banyak orang yang tidak punya pekerjaan dan juga ya tidak punya pekerjaan lah, mungkin itu yang utama. Akhirnya yang menjadi masalah itu sudah keuangan dalam rumah tangga, keluarga. Sehingga saya ambil contoh saja seperti sekolah, anak sekolah. Ya, anak sekolah mau bayar ini tapi orang tua bilang belum ada uang. Terus bapak bilang, saya kan kasih uang buat ibu untuk bisa atur. Tapi nyatanya tidak bisa menyelesaikan anak sekolah misalnya punya SPPK atau apa saja yang dia perlu, sehingga itu yang menjadi timbul
adu mulut atau salah paham dalam keluarga. Saya pikir itu mungkin sementara. Mungkin ada lagi? Ada. Ya, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Mungkin sedikit Silakan. sudah gambaran dari penyampaian dari Bapak Krei. Kalau saya faktor yang penyebab yang pertama itu kadang-kadang dari lahan pekerjaan. Saya ambil contoh, kadang-kadang dalam satu keluarga ada istri yang bekerja, kadang-kadang suami tidak bekerja. Itu juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi dalam kehidupan rumah tangga, karena kita sebagai laki-laki, sebagai imam dalam keluarga, ya berarti kita yang harus mencari nafkah untuk menghidupi kita punya istri dan anak-anak. Tapi kadang-kadang kenyataannya berbalik. Istri lebih dominan, suami yang tidak dominan. Nah, hal ini yang kecil ini dapat menyebabkan keretakan dalam rumah tangga. Banyak hal-hal yang sudah pernah terjadi, baik itu di dalam maupun dalam keluarga maupun di sesama kita. Hal-hal itu sering terjadi karena istri merasa bahwa dia yang bekerja, dia yang mempunyai, dia adalah imam dalam keluarga. Padahal kenyataannya kita sebagai suami, karena kita adalah imam dalam keluarga, kita berhak untuk menghidupi kita punya istri dan anak-anak. Itu yang merupakan faktor itu yang dapat menyebabkan hubungan tidak harmonis dalam rumah tangga. Jadi sedikit yang tadi Bapak Kiai sampaikan juga masalah perekonomian, ekonomi, dia ada sedikit menyentuh sampai ke situ. Terima kasih. Iya, baik. Sebelum ada yang lanjut lagi, tadi Bapak Kiai menjawab masalah ekonomi, kehidupan anak-anak, sekolah. Dia berkaitan juga dengan Bapak Sasabone punya jawaban. Jadi kita sebagai kepala keluarga punya peran penting untuk mencari nafkah. Tapi yang terbalik, yang tadi Bapak Stephen bilang, terbaliknya istri yang harus yang selalu mencari nafkah. Baik, mungkin ada lagi? Bisa. Kalau untuk anak terhadap orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, itu juga mungkin karena pengaruh kasih sayang mungkin ada terbatas. Mungkin bapak lebih mengasihi yang anak yang tua atau yang bongso, atau mama lebih mengasihi yang anak bongso. Artinya ada pertengkaran di dalam keluarga. Jadi dalam pertengkaran dalam keluarga itu kita sebagai orang tua kita lihat dan kita tidak boleh memilih atau mempilah-pilah antara satu dengan yang lain. Dan harus kita memberikan kasih sayang itu merata. Dan itu sebagai faktor juga dalam orang antara anak dengan orang tua. Mungkin pengaruh kecemburuan sosial kah? Karena mungkin orang tua, bapak lebih sayang yang ini, terus mama lebih sayang ini, akhirnya bisa anak dengan orang tua bisa jadi bentrok lagi. Itu faktor permasalahan juga antara anak dengan bapak, mama dengan anak. Terima kasih. Ya, dari Bapak Elvis. Jadi pada prinsipnya orang bilang sayang sebelah, buang yang lain. Begitu. Sayang satu, yang lain tidak. Lain jadi kacau, rusak. Mungkin ada lagi? Ada hal-hal yang selalu membuat kita jatuh dalam dosa. Banyak masalah yang kita hadapi. Kita tidak usah malu. Kita tidak usah pungkiri dengan masalah-masalah yang pernah kita lakukan, yang membuat kita dosa dan kita kembali kepada Tuhan di jalan yang baik. Banyak. Ini contoh-contoh yang tadi Bapak Krei, Bapak Stephen, Bapak Elvis bicara masalah kehidupan sehari-hari. Yang orang bilang masalah-masalah kecil-kecil. Tapi ada masalah yang selalu membuat kita tuh hancur, rumah tangga kita hancur. Bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Ketika kita dihadapkan masalah itu, percaya kita akan kembali kepada Tuhan. Silakan, mungkin saya berikan gambaran seperti begitu, pasti mungkin ada tambahan-tambahan lagi. Ya, saya tambah lagi. Ya, silakan. Mungkin yang tadi Bapak sudah sampaikan ini ya, saya bisa tanggap sedikit. Mungkin salah atau betul. Ya, mungkin karena masalah ada 02 di luar, sehingga jarang untuk di rumah. Terus dia punya gaji kurang,
ini lari ke sini, ini lari ke sini. Akhirnya tadi yang utuh itu sudah terbagi, sehingga itu yang membuat kacau di dalam keluarga. Jadi mungkin itu saja yang saya tanggap. Saya kembalikan lagi, sehingga ada keretakan dalam keluarga. Baik. Bapak Krey kembali menjawab, ini dikategorikan masalah perselingkuhan. Ya, Itu masalah yang paling sangat berat dan bisa menghancurkan kehidupan rumah tangga. Jadi untuk Bapak Mau Besi yang baru datang, kita punya pembacaan tadi itu di Sefania 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Hari ini saya bawa dalam bentuk pemahaman abstrak, ya. Dengan ada soal nomor 1, jika timbul masalah dalam keluarga antara suami, anak dan orang tua, faktor apa yang paling sering menjadi penyebabnya? Faktor apa yang sering menjadi penyebab masalah? Dan apa akibatnya jika tidak terselesaikan? Itu pertanyaan nomor 1. Tadi Bapak Krey sudah jawab pertama, faktor ekonomi keuangan menyangkut kehidupan hari-hari anak-anak. Begitu juga dengan Bapak Steph punya jawaban masalah pekerjaan, yang seharusnya kita sebagai kepala keluarga, sebagai imam yang harus mencari nafkah, tapi terbalik, istri yang mencari nafkah. Sedangkan Bapak Elvis, pengaruh kasih sayang dalam kehidupan keluarga. Mungkin Bapak Jeff sayang, Bapak Jeff punya anak satu, tapi yang lain tidak. Tambahan dari Bapak Krey lagi, masalah perselingkuhan. Tadi saya jelaskan masalah perselingkuhan ini bisa menghancurkan rumah tangga. Saya bisa tambah lagi, Silakan, Ya. Bapak Evan. Luar biasa. Ini juga sedikit terkait lagi yang tadi dengan Bapak Krey. Silakan. Yang tadi Bapak Krey sampaikan bahwa masalah perselingkuhan, faktor yang dapat menghancurkan hubungan keharmonisan rumah tangga adalah pertama kecemburuan. Kecemburuan juga ini merupakan satu faktor penghambat, karena ketika di salah satu mempunyai rasa cemburu satu dengan yang lain, ini dapat mengakibatkan keretakan atau tidak harmonisnya rumah tangga. Karena ada dominan, contoh seperti contoh dari istri maupun dari suami. Suami cemburu sama istri, begitu juga istri cemburu dengan suami. Nah, hal ini kalau tidak ada tertanam dalam hati dari masing-masing, maka hubungan harmonis rumah tangga ini tidak akan berjalan baik. Oleh karena itu, faktor kecemburuan juga menjadi salah satu pemicu juga di dalam tidak keharmonisan dalam rumah tangga. Mungkin begitu. Terima kasih. Bapak Evan punya jawabannya berikut masalah kecemburuan. Dia terkait dengan Bapak Krey punya jawaban yang tadi. Betul juga. Masalah kecemburuan juga bisa menghancurkan kehidupan kita dalam rumah tangga. Mungkin ada lagi? Saya, Silakan. kalau untuk masalah penyelesaian dalam masalah ini, yang tadi Bapak Leo bilang, yang pertama itu kita dekatkan diri kepada Tuhan. Apapun permasalahan, kita minta kepada Tuhan untuk buka jalan untuk menyelesaikan dalam permasalahan ini. Mungkin Tuhan bisa buka jalan. Yang kedua, kita dengan antara istri dan suami saling membicarakan dari hati ke hati untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai dengan antara satu dan satu ego, akhirnya masalah yang tidak akan terselesaikan. Jadi sama-sama duduk bicara baik-baik, akhirnya masalah itu bisa diselesaikan. Dan pertama itu kita bawa dalam doa kepada Tuhan, supaya semua permasalahan itu akan Tuhan bisa menanggung apa yang kita rasakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saya kira itu saja. Baik. Ada lagi? Masukan. Kalau tidak ada, dari semua jawaban yang bapak-bapak
sampaikan di saat sore yang indah ini itu mengandung banyak dosa. Ketika dosa atau kesalahan yang kita buat, Tuhan tuntun untuk kita itu kita berbalik kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak berbalik kepada Tuhan, dosa itu akan menjadi darah daging dalam kehidupan kita. Dan murka Allah tetap akan mengejar kita. Kita baca Sefanya tadi itu. Carilah Tuhan. Tadi saya buka sedikit langsung Bapak Clay, Bapak Ethan memang masuk. Banyak terjadi. Saya pernah mengalami hal itu. Dan ketika saya mengalami hal itu, saya kembali kepada Tuhan. Kita tidak bisa pungkiri apa yang kita buat di hadapan Tuhan. Ya baik. Kita masuk pada soal yang kedua. Yang panjang-panjang ya. Kita pulang berkelar. Soal yang kedua, mengacu pada kitab Sefanya yang tadi, hal apa yang menjadi hambatan atau kendala dalam mewujudkan cinta kasih dan damai sejahtera di dalam keluarga? Mengacu pada kitab Sefanya 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga, hal apa yang menjadi hambatan atau kendala dalam mewujudkan cinta kasih dan damai sejahtera di dalam keluarga? Mungkin ada? Mungkin mau kerja? Iya, Silakan. terima kasih untuk pertanyaan yang kedua. Ya, saya kira pertanyaan kedua itu yang dilontarkan kita mengacu kepada kitab Sefanya pasal yang kedua ini, yaitu supaya kita bertobat. Amin. Ya, kita bertobat dan mencari, ya mencari Allah. Itu kunci. Itu kunci dari, sebenarnya ada 3 ini, mencari Allah. Terus yang kedua mencari keadilan, dan yang ketiga Kerendahan hati. harus punya kerendahan hati, ya, supaya masalah yang terkait dengan pertanyaan nomor 1 itu sudah tercantum di dalam firman. Amin. Hidup dekat dengan Allah dan kembali kepada Tuhan. Terima kasih. Ada lagi? Bapak Manutun nih? Mungkin ada tambahan? Kalau tidak ada, jawaban nomor 1 ini dia berkaitan dengan jawaban nomor 2 ini berkaitan dengan jawaban nomor 1. Kita kembali kepada Allah. Kita bertobat. Jangan ketemu baku marah dengan orang itu. Orang tua bilang sampai matahari terbenam. Tapi dalam Injil Roma bilang, jika seterumu lapar, biarlah dia makan. Jika seterumu haus, biarlah dia minum. Karena disitulah kita menaruh bara api di atas kepalanya. Jadi jangan kita marah-marah. Kita jangan buat dosa. Kalau kita mau coba-coba buat dosa, dosa itu akan mengejar kita. Jadi kalau kita sudah bertobat, kembali kepada Tuhan, harus dengan hati yang bersih, hati yang tulus. Kalau ada masalah dengan istri dan anak-anak, duduk baik-baik, kita bicara baik-baik. Banyak faktor yang kita hadapi dalam kehidupan kita, antara orang tua dan anak. Masalah minuman keras. Ada anak-anak muda yang mabuk bisa pukul orang tua. Ada. Tetapi ketika Tuhan
ikuti telinganya, dia mengaku semua. Dia melepaskan semua dosa yang dia buat. Tapi saya percaya dan yakin bapak-bapak yang hadir di saat sore yang indah selalu hidup dengan kasih sayang, cinta terhadap istri, terhadap anak-anak, terhadap saudara-saudara. Mungkin ada masalah, pasti duduk secara diam-diam dalam kamar, dalam rumah. Mari kita bicara baik-baik. Karena ketika kita dihadapkan dengan masalah, kalau kita datang kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu yang kita minta pasti Tuhan akan menjawab semuanya. Kita kembali pada pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga, di balik berbagai persoalan rumah tangga, tentu ada harapan ke depan lebih baik dan berkualitas. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah hal itu dibangun di dalam keluarga dan cara apa yang hendak dilakukan agar tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis? Tadi kan kita sudah masalah-masalah tuh, tadi kan macam Bapak kita bicara masalah keluarga, rumah tangga, anak-anak. Pertanyaan nomor 3 ini, bagaimanakah hal itu dibangun di dalam keluarga dan cara apa saja yang hendak dilakukan agar tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis? Tadi kan terus bawa marah toh, terus lain maki-maki lain tuh, tom ribut sama itu atau pimabo, terus begitu semua. Nah sekarang pertanyaan nomor 3 ini, dia melengkapi semua untuk dalam kehidupan kita tuh yang betul-betul harmonis. Ya silakan. Luar biasa. Baik, ketika kita tadi sudah lewati dengan pertanyaan pertama, kedua, Ya. kita sadari dan kita akui bahwa kita pasti banyak punya dosa dan kesalahan. Ketika kita mempunyai kesalahan, tidak mungkin kita mau selesaikan masalah itu dengan minta petunjuk dari orang lain. Tidak mungkin, karena orang lain tidak akan mungkin mau selesai kita punya masalah. Tetapi kalau kita lihat di dalam Sefanya ini, di sini ayat ketiga mengatakan bahwa carilah Tuhan. Berarti firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk bagaimana kita mau dekat dengan Tuhan. Kita mau menyampaikan problem atau masalah yang kita hadapi buat Tuhan. Karena saya pikir kita semua ini pasti pernah merasakan seperti itu. Ketika kita menghadapi masalah, baik itu masalah keluarga atau masalah yang lain-lain, pasti kita akan, tidak mungkin kita mau cari orang yang menjadi penolong buat kita. Tidak mungkin. Yang pertama, kita cari pasti Tuhan. Karena kalau kita lihat di Sefanya ini sudah jelas bahwa ayat ketiga bahwa carilah Tuhan. Hai semua orang yang rendah hati di negeri, ya. Berarti kita setiap ada permasalahan yang pada intinya kita cari Tuhan. Kita minta dari Tuhan supaya dengan Tuhan memberikan hikmat. Menjadi bukan Tuhan mau selesaikan masalah, tapi Tuhan memberikan kita hikmat untuk bagaimana kita mau bisa menyelesaikan setiap permasalahan, baik di dalam kehidupan kita rumah tangga maupun dengan sesama. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik. Kalau Bapak Epen menjawab bahwa ketika ada masalah, Bapak Epen tidak mau ada orang ketiga untuk mencampuri, untuk menyelesaikan kita. Bapak Epen punya masalah atau kita punya masalah. Bapak Epen juga tidak mau orang lain mengetahui masalah apa yang kita hadapi dalam kehidupan keluarga. Hanya dekatkan diri kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan yang terbaik. Ada lagi? Ya, Bapak Kray, silakan. Tambah sedikit saja. Ya. Tadi kan dari yang pertama kita sudah jawab, sudah selesai. Ya, untuk menyelesaikan semua itu kita punya semangat baru lagi. Semangat baru dalam arti kita sudah kumpul masalah yang kita selesaikan sudah terkait dengan ayatnya yang ketiga tadi itu. Punya semangat kita cari Tuhan lebih luar biasa lagi, sehingga masalah yang kita hadapi dalam keluarga tadi itu bisa berubah, ada perubahan lagi,
dan itu bisa berjalan terus. Saya pikir itu saja yang bisa tambah. Jadi Bapak Kri punya itu, kita harus hidup kasih sayang ya. Ya, Ada lagi? Selesai. Ya, silakan. Ya. Ya, sama Bapak Tadi Silakan. dibilang Luar biasa. oh Pak Jadi pertanyaan. Ya, baik. Di balik berbagai persoalan Ya. rumah tangga, tentu ada harapan ke depan Ya. yang lebih baik. Ya, pasti dalam masalah pasti kita berpikir, "Ah, nanti ke depan saya akan buat yang terbaik dan berkualitas." Pertanyaannya, Ya. Bang. bagaimanakah hal itu dibangun dalam keluarga dan cara apa saja yang hendak dilakukan agar tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis? Silakan. Oke. Bagaimanakah membangunnya? Ya. Ya. Dan cara. Ya. Ya. Dari saya mungkin dengan kita membangun persekutuan. Persekutuan itu tadinya problema rumah tangga, bapak ibu, tentunya anak-anak. Kita membangun persekutuan keluarga di dalamnya. Tadi yang mungkin baku marah, kita selesaikan sudah, dan kita pastinya berdoa bersama. Dan itu membangun persekutuan. Caranya, yaitu di dalam membangun persekutuan ada cara supaya kita dekatkan diri dengan Tuhan, yaitu ya, ibadah bersama. Dan di dalamnya pasti ada berdoa dan juga membaca firman. Sehingga lewat firman Tuhan itu, yang tadi masalah-masalah itu, lewat firman Tuhan ditegur dan berdoa minta ampun pada Tuhan. Sehingga hidup kembali rukun. Saya kira firman Tuhan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Itulah. Sehingga lewat membangun persekutuan dengan Tuhan atau sebuah keluarga, maka pasti akan teratasi. Ya, demikian. Mungkin ada yang tambahkan. Bapak Dago? Ada tambahkan? Oh, tambah. Silakan, Bapak. Ada kedamaian dalam keluarga, ada kasih, itu semua masalah aman. Tentunya ada kedamaian dan kita kasih sayang. Saya Bapak? Iya, baik. Untuk Bapak Jeffrey dan Bapak siapa? Bapak Rubiak. Bapak Rumbiak harus lupa. Kalau Bapak Jeffrey membangun persekutuan, kita beribadah, membaca firman, disitulah kita akan mendapatkan jawaban dari Tuhan agar kita hidup dengan baik-baik, mendapatkan keharmonisan. Karena dengan dekat kepada Tuhan pasti ada jalan keluar. Ya. Bapak Rumbiak juga begitu, harus kasih sayang, terima kasih. Ya, baik. Semua jawaban yang Bapak-Bapak jawab di saat sore yang indah ini sangat cukup jelas. Dan tadi kan saya bilang pasti dalam kehidupan keluarga tidak pernah menghadapi masalah-masalah seperti begini. Pasti menyelesaikan dengan secara diam-diam. Ya, toh? Itu firman yang mengajarkan kita. Saya mengajar kita buka di dalam Yesaya 1 ayat 18. Satu orang baca ke Yesaya 1 ayat 18. Di situ dikatakan apa ya? Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Meskipun dosa kita banyak model bagaimanapun juga, kalau kita diserahkan semua kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Di situ kan dikatakan sekalipun dosa-dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita menyerahkan semua dosa kita, semua kesalahan kita kepada Tuhan. Pasti dia putih seperti salju. Asal jangan kau buat ulang lagi. Itulah gambaran sikap yang ditujukan Tuhan bagi kita semua.
kalau kita berbuat salah, patutlah kita dihukum. Tetapi Allah kita di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang baik. Kalau Allah dia tidak baik, pasti kata orang ini lain sebunuh-bunuh lain apa? Kasih setia dan selalu mau merangkul kita yang bersalah. Kalau kita berbicara hukum, fungsinya yang tadi saya bilang, ketika kita menerima hukuman itu bukan dalam arti suatu kebencian, tetapi itu mendidik kita. Jadi saya kasih contoh untuk ketika kita masuk lembaga, di dalamnya ada didikan. KPPN pasti didikan. Itu mengajarkan kita untuk ketika kita keluar, kita buat yang terbaik, bukan hal-hal yang kemarin kita buat lagi. Sekaligus membuka pintu pengampunan atas dasar rahmat Tuhan. Persekutuan kaum Bapa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan telah menghapus dosa kita di atas tiang kayu salib. Untuk itu, marilah kita menjawab kasih sayang Tuhan. Aku mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Semoga Tuhan dapat memberkati kita. Amin. Kristen maju, masuklah perang, dan kata-kata seterusnya. Laskar Kristen maju, masuklah perang. Iring palang Yesus, nanti kau menang. Kristuslah pengayun, jangan menyerah. Masuk peperangan, lihat panjinya. Laskar Kristen maju, maju, masuklah perang. Iring palang Yesus, nanti kau menang. Kita semua bangkit berdiri. Meski abad-abad lalu dan lenyap, meski abad-abad lalu dan lenyap, barisan jemaat bertegun tetap, kita pun serdadu tentara kudus di jejak penganjur, jalanlah terus. Laskar Kristen maju, maju, masuklah perang. Iring palang Yesus, nanti kau menang. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Ibadah yang kami lakukan dari sore sampai malam ini telah berakhir ya Tuhan. Apabila dalam ibadah ini ada kesalahan, ada dosa yang kami buat, kami minta pengampunan daripada-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah, meninggalkan kehidupan keluarga Bapak Marlon bersama istri dan anak-anak. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Sebelum kami berpisah, kami bermohon berkat daripada-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, mau tinggal menyertai kehidupan keluarga Bapak Marlon bersama istri dan anak-anak, saudara-saudara dan kehidupan keluarga di sini. Mau menyertai kami semua yang hadir di saat malam yang indah ini maupun yang tidak hadir. Menyertai orang-orang yang membenci kami dan menyayangi kami. Mulai dari saat ini, terus kekal sampai selama-lamanya.
Amin. Amin. Shalom. Selamat malam. Kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.